Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita lihat sekarang ini ada ungkapan yang terkenal di dalam dunia politik, yaitu strategi amputasi. Di seorang tokoh partai diamputasi. Lalu kalau kita lihat, Yusuf Mansur rupanya juga sedang menjalankan politik amputasi. Siapa yang diamputasi? Atau apa yang dia amputasi? Sekarang kalau kita lihat, ada dua jualan Yusuf Mansur yang tersisa. Setelah veterannya mati, usaha-usaha kecilnya mati gitu. Kayak Al Mansur dia bermasalah, di tempat-tempat lain dia bermasalah. Ada dua yang relatif tidak atau belum muncul masalah banyak, yaitu Darul Quran. Rumah tahfiz itu kan memang itu jualan Yusuf Mansur dari dulu. Yang kedua, warung steak and shake. Nah sekarang antara warung steak and shake dengan Darul Quran ini sebenarnya ya dua-duanya milik Yusuf Mansur. Atau Yusuf Mansur pemegang merek dari warung steak and shake. Nah Darul Quran ini dulu kan digunakan sebagai pasukan terdepan untuk mencari duit. Ya bahasanya membantu rumah tahfiz. Tapi perjalanan sekarang ini antara rumah tahfiz dengan warung steak ini telah berkembang sendiri-sendiri gitu. Nah sekarang strategi amputasi yang dijalankan adalah rumah tahfiz sekarang kan hampir nyungsap. Murid atau santrinya hanya belasan orang, guru-gurunya sudah sebagian besar dirumahkan, bahkan untuk membayar tagihan listrik saja, wah itu susah kalau mengandalkan uang bayaran para santri. Lalu mungkin nggak Yusuf Mansur akan menggunakan dana warung steaknya untuk membantu rumah tahfiz? Fakta selama ini nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau terjadi nanti situasi ekstrim, ya rumah tahfiz ini akan diamputasi. Mati ya biarin mati aja udah gitu. Maka nanti Yusuf Mansur akan bertahan di warung steak and shake. Karena ini adalah proyek andalan sebenarnya. Adapun rumah tahfiz ini itu sarana untuk mendapatkan duit. Misalnya nih ya, dia datang ke jemaah kota wisata di Cibubur. Itu jualan kan rumah tahfiz. 11% dari keuntungan batubara ini digunakan untuk pengembangan rumah tahfiz Quran. Gitu. Kalau dia bilang saya itu untuk membangun warung steak and shake, orang nggak bakalan mau. Jadi ada kafir lah, tameng lah. Jadi Al-Quran ini sebagai tameng. Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, itu ada satu kaum nanti menjadikan Al-Quran ini sebagai tameng kehidupannya. Nah Yusuf Mansur seperti itu. Jadi Al-Quran ini, rumah tahfiz ini sebagai tameng. Santri-santri ini ya ini bahan jualan gitu. Nah ternyata dalam perkembangannya rumah tahfiz ini tidak berkembang. Karena orang melihat nggak ada nih hasilnya nih gitu. Jadi orang mau menyumbang itu lama-lama lihat, wah kok begini doang nih. Akhirnya para donatur itu mundur gitu. Apalagi setelah mendengar cerita-cerita di seputar Yusuf Mansur. Ya kan? Ada lagi usahanya yang dia disebut usaha primadonanya itu, yaitu berbisnis Hotel City. Ternyata Hotel City ini kan dia hancurkan oleh Yusuf Mansur ke dalam bisnis hotel jam-jaman gitu. Atau dalam bahasa kasarnya bisnis lendir dia di situ. Maka nanti rumah tahfiz ini akan diamputasi, dikorbankan gitu. Sebagaimana di Ciputat itu, di depan UIN Syarif Hidayatullah itu kan sudah dikorbankan oleh Yusuf Mansur. Nggak laku nih cerita Quran di sini gitu. Maka dia bangun di sana itu warung steak and shake. Lalu kalau di Ketapang sana, rumah tahfiz ini nggak jalan gitu. Apa mungkin nanti dia bangun juga warung steak and shake? Ya bisa saja. Karena itu bagi Yusuf Mansur telah menghapus jejak cerita wakaf.
atau jejak cerita sumbangan gitu. Dia sudah beralih kepemilikannya kepada dirinya 100%. Dia nggak ada lagi tuh orang misalnya mau gugat ini kan sedekah kami, ya nggak ada, itu sudah diganti gitu. Dibangun nanti warung steak and shake. Mungkin nggak itu? Kalau menurut pengalaman yang sudah-sudah ya mungkin saja. Karena bagi Yusuf Mansur, rumah tahfiz itu bukan perjuangan ideologis. Orang kan kalau perjuangan ideologis itu cita-citanya gitu. Seperti cita-cita Allah yarham Syekh Ali Jaber. Ali Jaber dia ingin sekali kemana-mana, dia ingin membangun 1000 rumah tahfiz. Dia pengen di Indonesia ini ada 1 juta penghafal Al-Quran. Yusuf Mansur udah amat. Dia ingin berlindung atau ingin menunggangi isu-isu ini. Tapi tujuan sebenarnya dia ingin membangun bisnis real dengan mengandalkan modal dari dompet-dompet umat. Dari dompet-dompet jemaah masjid. Dari situ gitu. Nah, jadi sekarang begitu terjadi ketidakseimbangan, warung steak menghasilkan uang. Sementara rumah tahfiz dia tidak punya kesempatan untuk menghasilkan uang. Maka nanti rumah tahfiz ini akan diamputasi, dikorbankan aja, nggak ada cerita gitu. Kalau orang bertanya kenapa ya? Orang sudah nggak mau bersedekah dan berinfak. Karena selama ini Yusuf Mansur itu kalau pergi kemana-mana untuk mendapatkan ya infak dan sedekah atau proposal bisnis, jualannya harus ada, yaitu rumah tahfiz ini. Nah, ternyata rumah tahfiz dia nombokin gitu. Kenapa nombokin? Karena uangnya dia pindahkan ke warung steak and shake. Kalau nggak percaya silahkan diperiksa. Bagaimana korelasinya gitu. Ini Jabal Nur di Rawah menjadi Jabal Nar, tapi di belakangnya itu berdirilah rumah warung steak and shake yang banyak sekali gitu. Nah ini orang melihat, kalau jemaah masjid kota wisata melihat ke sana uangnya dipakai gitu. Jadi dia nggak pernah serius kalau diajak berbisnis, kecuali itu menjadi miliknya sendiri. Nah warung steak rumah tahfiz ini bagi dia itu sebagai batu loncatan. Nah ketika batu loncatannya ini sudah nggak mempan gitu, atau dia sering slip di batu loncatan ini, dia akhirnya nanti akan membuangnya. Jadi untuk menghidupkan rumah tahfiz ini ada 2 yang sudah mati, yang sudah dibunuh oleh Yusuf Mansur. Yang pertama itu kontaknya dengan jemaah masjid, itu sudah mati. Dia nggak bisa lagi ngumpulin uang sedekah dari sini. Maka sekarang ini ya untuk mendapatkan uang ya dia harus mengandalkan usaha real. Usaha real kan berat sekarang ini. Karena itu dia cerita ya dia roadshow dia ke Pulau Seribu, roadshow dia ke Sumatera. Itu pun dia pilih wilayah-wilayah yang dia mungkin akan didengar gitu. Yang tingkat pendidikan agamanya di sini masih banyak yang percaya kepada hal-hal yang bersifat khurafat. Masih banyak yang percaya kepada hal-hal yang tidak logis. Di situ dia pergi. Kan saya bilang berkali-kali itu, kalau memang dia cerita ilmiah, kita sediain tempat. Kan dia doktor katanya. Cobalah kita sediain tempat misalnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Sanggup nggak Yusuf Mansur berceramah tentang sedekah beserta pembuktian-pembuktian yang katanya sudah bisa dia hasilkan gitu. Kalau sanggup monggo gitu, tapi saya kira nggak mungkin dia sanggup. Karena pasti jangankan guru besar, mahasiswa-mahasiswa akan membantainya. Atau di UIN sanggup nggak dia bercerita gitu. Pagi-pagi sedekah 50 juta, sore-sore sudah dibayar oleh Allah, dikasih 1 mobil BMW yang harganya 1,2 miliar. Sanggup nggak dia? Pasti orang bilang bohong itu. Terus dia bilang kita dapat syafaat nanti dari Rasulullah. Kalau kita bersedekah, membangun rumah tahfiz, atau doanya doa-doa konyol gitu.
inna duha, duha aka. Ya, seperti orang itulah. Wa inna tahajjuta, tahajjutuka. Kan gitu kan? Coba cerita gitu tuh. Inna kalung, kalunguka. Wa inna toko, tokouka. Coba di depan akademisi gitu. Nggak sanggup dia. Jadi cerita-cerita khurafatnya itu yang dia formalkan dalam bentuk rumah tahfiz itu akan mati di gerus zaman gitu. Dan Sumasun nampaknya menyadari itu. Karena itu dia akan membiarkan rumah tahfiznya ini mati. Nah itu kita lihat rumah-rumah tahfiz yang sebelumnya ada hubungan dengan Yusuf Mansur, dia nggak mau bantu. Dari uangnya misalnya dari warung steak and shake, nggak mau dia. Nggak mau dia. Karena memang selama ini dia mengandalkan uang itu dari uang sedekah. Sedekah, di masjid ke masjid. Kayak sekarang ini bulan Maulid nih, mestinya bulan panen bagi Yusuf Mansur. Ya kan kamu masuk Maulid nih, di akhir bulan Safar gitu. Dia panen dia mestinya. Cerita Nabi sesuka hatinya gitu. Mungkin Nabi ikut di garasi mobil. Nabi ini lagi nungguin aneh di warung steak and shake. Ini diberkahi Nabi. Kemudian dia bawa Habib-Habib gitu. Dari Yaman sana. Yang baca ini di pojok tuh saya lihat Nabi. Di pojok tuh saya lihat Nabi. Raitu Rasul fi zawiyah. Raisul Rasul fi zihada. Itu hanya di kalangan orang yang bahlul-bahlul. Kalau orang belajar agama dengan saintifik, pasti menolak hal ini. Jadi Yusuf Mansur itu udah kehilangan apa ini? Kehilangan pijakan dia untuk mendapatkan uang dari jalur sedekah. Apalagi di dunia terbuka sekarang ini, di medsos dia dihantamin terus. Ya kan? Bahkan banyak yang mengulas yang lebih sadis gitu, mengukur tingkat intelektualitas Yusuf Mansur. Banyak sekali. Cerita selawat itu banyak yang bantah itu. Nggak ada dasarnya gitu. Apalagi nanti sholat untuk kaya. Waduh, itu nggak ada korelasinya. Kalaulah sholat untuk kaya gitu, tentulah orang Islam paling kaya. Tapi enggak, di Indonesia ini coba lihat. Orang kaya itu bukan dari kalangan umat Islam. Kalau dilihat di Jalan Tamrin Sudirman misalnya nih. Lihat gedung-gedung tinggi kiri kanan. Itu pasti pemiliknya non-muslim. Sholat nggak mereka? Enggak. Duha nggak dia? Enggak. Tapi kok kaya gitu. Nah ini kita lihat korelasi nih doa itu dengan kekayaan. Cuma Yusuf Mansur karena untuk memberi hiburan dan supaya dapat duit langsung dari jemaahnya ini, ya dia cerita aja. Duha untuk kaya, tahajud untuk kaya. Ya begitu orang tahajud ya nggak kaya. Karena soal kekayaan itu berbentuk materi. Harus ada usaha-usaha yang bersifat materi. Adapun doa itu kita meminta kepada Allah. Misalnya dimudahkan, ya kan? Diberkati, dijauhkan dari kesusahan. Gitu. Itu kan bagi orang yang berusaha. Oh, nggak usaha, walaupun dia doa pagi, malam, tapi nggak ada usahanya, nggak dapat. Nah inilah, ini kajian-kajian begini di mana-mana Yusuf Mansur sudah dibantah orang di mana-mana. Jadi kita lihat strategi amputasi rumah tahfiz demi mempertahankan warung steak and shake ini akan dijalankan oleh Yusuf Mansur menghadapi situasi dan gempuran yang datang dari mana-mana. Mari kita ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.